Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah platform, yaitu tentang platform Tinkercad, yang dimana platform ini memungkinkan kita ya untuk belajar elektronika ataupun Arduino tanpa harus menggunakan perangkat keras ya ataupun alatnya. Jadi hampir sama ya dengan aplikasi simulator. Nah, jadi kalau misalnya kita seorang pemula yang ingin belajar microcontroller ataupun elektronika, kita akan menjadi sangat terbantu ya karena tidak perlu membeli alat-alatnya ya ataupun komponennya yang agak mahal. Begitu juga pada pengkodingan ya. Jadi di sini terdapat dua pilihan ya, ada yang berbasis coding text dan juga berbasis block ya ataupun script ya, yang berbasis drag and drop itu ya. Tinkercad merupakan sebuah platform yang berbasis web. Dia menyediakan sarana bagi kita untuk belajar secara online ya, juga terkait dengan desain 3D ya, rangkaian elektronika seperti yang saya katakan tadi, dan juga kode blok. Tinkercad merupakan web besutan ya dari Autodesk yang cukup terkenal. Jika sebelumnya Autodesk banyak memperkenalkan software komputer ya seperti software desain, animasi, kini mereka hadir ya dengan salah satu platform yang bernama Tinkercad.com. Sebenarnya web ini sudah lama didirikan, yakni pada tahun 2011. Walau begitu, pengembangan web ini masih ya berlanjut ya dan menjadi salah satu web yang direkomendasikan ya untuk kalian menggunakan ini ya, khususnya untuk pembelajaran. Nah, web ini bisa dikatakan mirip dengan web pembelajaran online lainnya ya seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology ya, dan web penyediaan yang ada di internet lainnya ya. Pada web ini terdapat ya fitur edukator ya untuk guru dan student ya untuk siswa. Hanya saja lebih dikhususkan untuk pembelajaran di bidang desain 3D, elektronika, dan kode blok. Pada Tinkercad juga terdapat fitur kelas ya, di mana kita bisa membuat sebuah kelas ya untuk melakukan pembelajaran antara siswa dan guru. Pada fitur kelas kita dapat membuat kelas dengan mengisi grid dan materi yang sesuai. Setelah itu kita dapat memasukkan siswa dengan cara add student dengan melakukan pembelajaran seperti kelas online pada umumnya. Nah, selain membuat kelas, kita juga menjadi pengajar ya di Tinkercad ya, terdapat beberapa tutorial juga yang untuk mengajar di menu teks. Selain itu kita dapat juga menghubungkan akun ya Google Classroom kita di platform Tinkercad tersebut ya, sama seperti Code.org lah ya. Kita juga bisa mensinkronkan antara Google Classroom kita ya ke platform Code.org yang berbasis Scribe ya atau drag and drop itu ya. Desain 3D, sirkuit dan kode blok ya, jika pada platform pembelajaran online lainnya hanya dapat digunakan untuk diskusi ya, seperti Google Classroom itu pengumpulan tugas dan teks. Berbeda dengan Tinkercad ya. Tinkercad ini memiliki fitur yang tidak dimiliki ya oleh platform lain, atau dia sedikit unik lah seperti pembuatan dan simulasi desain 3D dan elektronika ya, yang bisa kita temukan di dashboard ya. Jadi pada awal kita buka dashboard itu sudah kita jumpai ya fitur ini ya. Kita bisa membuat desain menggunakan tool yang disediakan di platform ini. Fitur yang disediakan pun sangat mirip ya dengan software Autodesk ataupun AutoCAD ya. Bahkan sama seperti Inventor lah ya. Kita juga bisa import desain yang dibuat ya untuk memasukkan ke halaman project ataupun kerja kita. Hasil dari 3D ini bisa kita ekspor dan bisa juga kita publishkan ya di galeri yang tersedia di Tinkercad. Nah, untuk fitur sirkuit ya, kita bisa membuat rangkaian elektronika dan melakukan simulation ya rangkaiannya juga. Ya, tidak hanya komponen elektronika dasar, tetapi pada Tinkercad juga menyediakan board microcontroller seperti Arduino. Ya, jadi saya juga sudah pernah ya mencobanya
yang menyalakan dan menyedipkan LED ataupun LED ya, juga sensor-sensornya juga sudah pernah saya coba. Kita juga memasukkan program ya secara online ke buat microcontroller ya melalui program block ataupun program C ya seperti biasanya. Ya, jadi kita tulis, habis itu seperti kita jalankan itu sudah terupload ya langsung ya ke rangkaian yang sudah kita rangkai ya pada skematiknya. Jadi fitur terakhirnya apa? Jadi fitur terakhirnya adalah kode block ya seperti yang saya katakan di kata pengantar tadi ya, yang berbasis drag and drop. Pada fitur ini kita bisa ya membuat program block untuk berbagai hal seperti membuat objek yang bergerak, jumping ya, dan permainan lainnya ya. Kita juga bisa membuat animasi sederhana menggunakan fitur ini. Terdapat ya banyak template yang disediakan untuk kita gunakan ya belajar pemrograman blok. Begitu juga pada galeri ya, selain membuat project kita juga bisa mempublishkan project yang kita buat sehingga kita bisa dilihat oleh pengguna Cricut lainnya ya. Terdapat banyak tutorial juga ya yang dipublishkan orang-orang sehingga kita bisa mempelajarinya juga. Nah, jadi itu dia ya sedikit tentang pembahasan ThinkCAD ini ya. Jadi jika kalian tertarik itu bisa kalian langsung hubungi guide-nya itu secara free ya, gratis, yaitu dengan menulis www.thinkcad.com ya di layar Google di atas web browser Anda ya, bisa kalian daftarkan di sana ya. Nah, sekian untuk pembahasan ini ya, kiranya bisa berguna ya untuk kita seperti saya ini juga ya, ingin belajar elektronika ya, apalagi kalau saya ini lebih pergi ke IoT ya pengennya, karena alatnya itu mahal-mahal dan juga penggunaan sensor juga ya. Mungkin ini akan sedikit membantu. Sekian dan terima kasih.